Ustaz Alhamdulillah mudah-mudahan ibu mendapatkan pelajaran yang berguna dari apa yang disampaikan oleh beliau. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah mengenai satu sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, yaitu sifat pikir, dan bagaimana berarti untuk kita menghilangkan sifat itu dari diri kita. Kepada Pak Ustaz di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim sa'adah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mengaji dan mengkaji untuk memperluas wawasan kita tentang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada diri kita, dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menampakkan jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi kali ini tentang sifat bakhil dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara agar kita terbebas dari sifat ini. Dan bakhil adalah bukan tema baru, dari dulu kita dengar bakhil. Apa itu bakhil? Kita akan bahas di sini definisi bakhil dan ayat-ayat tentang jeleknya bakhil, juga hadis-hadis tentang bakhil, bagaimana Rasulullah SAW atau sebagian contoh kedermawanan Rasulullah SAW. Pertama adalah apa itu bakhil? Ada beberapa definisi, cuma saya pilih satu, yaitu imsaku ma yajibu badluhu bi hukmi syar'i, yaitu menahan yang harusnya diinfakkan dengan hukum syar'i. Jadi menahan sesuatu yang harusnya diinfakkan di dalam syariat. Jelas, definisinya jelas. Jadi kalau dia menahan untuk sesuatu yang haram, bakhil atau tidak? Tidak, karena belakangan misalnya ada kasus narkoba, ada anggota DPR dan artis. Mungkin dibilang sama temannya, kamu bakhil banget, gak ngajak kita minum, ya, dan gak ngajak kita narkobaan. Benar apa salah? Salah, ya. Jadi bakhil itu harus bihukmi syar'i, sesuai dengan hukum syar'i, sesuai dengan ajaran agama. Jadi hal-hal yang maksiat tidak masuk dalam bakhil. Misalnya ini kita sebagai orang tua punya anak biasa manjain, beli ini mah, beli pakaian, beli HP baru, beli. Namun ada sesuatu yang diminta oleh anak, kalau kita kasih, kita tahu dia akan nggak sholat misalnya, karena di depan iPad terus,
mushaf, buka iPad. Pagi iPad, siang iPad, sore iPad. Kita tahu bahwa anak kita sering menggunakan media. Terus ibunya bilang, kamu sudah punya komputer, nggak perlu iPad. Ibu bakhil. Ibu pelit banget, cuman biasanya ibu ya udah deh. Kata bapaknya nggak usah dibeliin, ya. Karena kalau dibeliin lupa sholat, lupa belajar. Nah, itu tidak bakhil. Karena sesuatu yang diinfakkan apabila bisa menyebabkan itu madarat atau menyampingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk. Ya, kalau saya punya suami bakhil, ngasih bulanannya sedikit padahal penghasilannya banyak. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya bakhil ini. Jadi jelas definisinya tadi. Sekarang ayat-ayat Al-Quran tentang bakhil ini sangat banyak. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 180. Yang Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khayran lahum, bal huwa sharrun lahum sayutarraquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu dia punya harta itu adalah baik, karena selama ini orang bakhil biasanya menyangka kalau saya bakhil saya semakin kaya. Benar nggak? Iya dong. Saya punya uang 100 juta. Kalau saya kasih ke masjid 1 juta, berkurang jadi 99 juta. Saya punya uang 10 juta. Ya, kalau saya menyantuni anak yatim, ya 500.000 saja, berkurang dong jadi berapa juta? 9,5 juta. 9,5 juta begitu ya. Karena perhitungannya matang. Belanja apa hari ini? Pokoknya cari yang paling murah. Biasanya ibu-ibu detail tentang pengeluaran. Ya. Nah di sini dikatakan kalau jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu baik, bertambah kaya. Kenapa? Karena di akhirat ini ancaman. Mari, ada ancaman apa? Akan dililitkan yang ia bakhili pada hari kiamat. Jadi kalau dia punya harta banyak, ya, punya koleksi kalung 100 gram emas, cincin 200 gram emas, gelang 1 kilo. Banyak banget Pak Ustaz, kayak mau beli bahan-bahan pokok saja, ya. Misalnya itu tidak diinfakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka akan dililitkan. Ya, dililitkan di mana? Di lehernya bisa. Ya, jadi emas yang berkilo-kilo itu dililitkan. Ya, saya pernah, bukan ibu-ibu taklim di sini, pernah saya melihat ya di satu tempat ada ibu-ibu yang pakai ya, gelang yang segini, itu emas semua. Saya bingung. Ya. Dari sini sampai sini. Kalau dikiloin. Nah, emang nggak boleh bos? Boleh. Boleh seseorang mempunyai perhiasan, boleh. Namanya juga perempuan ibu-ibu ya, lebih tahu. Tapi berlebihan, kanan kiri sampai segini, kuning semua, ya emas. Itu kalau tidak diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dililitkan. Serem. Bagaimana nanti hari kiamat? Walillahi miirathus samawati wal ardh, dan bagi Allah adalah warisan langit dan bumi. Allah Maha Kaya.
Dalam satu hadis sahih disebutkan ya Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa yang dililitkan itu adalah bukan harta, tapi seekor ular. Ngeri katanya. Saya nggak pernah melihat ular. Kalaupun lihat ular, ya cuma di kebun binatang, karena lingkungan sini bebas binatang buas. Ular itu akan dililitkan. Namanya Syuja' Aqra. Ya, namanya Syuja'. Jadi satu hewan, satu ular, ya, dia namanya Syuja' Aqra. Ya, Syuja' Aqra. Ya, mungkin kalau kita ular yang besar gitu, atau ular piton atau ular yang lainnya, yang kepalanya akra, botak gitu ya. Pokoknya menyeramkan. Nah, itu akan melilitkan bagi orang-orang yang kafir. Itu Al-Imran 180. Banyak sih. Jadi ayat Al-Quran sebenarnya bakhil ini banyak. Ayat-ayatnya sangat banyak. Kedua, An-Nisa 37. Ini juga tentang bakhil. Dan ternyata orang bakhil ada yang menyuruh orang bakhil. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Allah berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Jadi ada orang-orang bakhil dan menyuruh orang lain untuk bakhil. Ini sering kita dapat. Ada orang bakhil. Ada orang mau sedekah gitu kan. Dia mau ngasih 100.000. Kata orang, jangan, kebanyakan. Ya, kasih aja 10.000. Akhirnya nggak jadi. Pernah juga kan. Bahkan ada yang bilang, nggak usah sedekah sama dia. Kenapa? Ya, mendingan buat kamu. Mendingan buat bayar listrik dan air. Mendingan buat beli buah-buahan daripada buat ngasih dia. Orang gak jelas di sini. Jadi ada orang-orang yang mereka bukan hanya bakhil, tapi menyuruh orang lain untuk bakhil. Dan itu banyak dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang bakhil, Allah mengikuti orang-orang bakhil ini dengan orang-orang kafir. Nauzubillah. Orang kafir kepada Allah. Berarti bakhil ini luar biasa. Ya. Digandengkan dengan orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala. Dua. Ya, karena ini banyak, kalau kita jelaskan satu ayat ini bisa satu pertemuan. Yang ketiga, At-Taubah 75 dan 77. Ya, saya pilih saja. Ada beberapa ayat. Ini juga sering dilontarkan oleh para dai. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Inti ayat ini ya, adalah menceritakan seseorang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dia bersumpah kepada Allah.
Kalau Allah menurunkan kepada aku nikmat rizki, aku pasti bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ada zaman Rasulullah SAW. Jadi dia bersumpah, berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau aku dapat duit 100 juta, aku akan sedekah. Kalau suami aku ngasih lebih bulan ini, ya, lebih 2 juta 3 juta, aku akan sedekah untuk anak yatim. Aku akan sedekah untuk fuqara. Dan aku akan menjadi orang saleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang ini harta, yang terjadi dia meninggalkan salat. Kalau dia mau sholat nggak sholat karena udah kaya. Kemudian apa? Menjadi bakhil, tidak menepati janjinya. Jangan sampai kita termasuk orang ini. Kita doa kepada Allah, ya Allah, saya ingin rezeki yang banyak ya Allah. Ya, saya nggak muluk-muluk ya Allah. Rumah baru aja di sini, di komplek ini, nggak usah gede-gede, 300 meter. Mintanya begitu soalnya. Nanti kalau dapat, saya akan bersedekah. Ternyata ketika dikasih rumah baru, lupa bersedekah. Saya akan rajin ngaji ya Allah. Ternyata dikasih rumah baru, males ngaji. Ya. Kenapa? Karena di rumah ada AC, full AC. Kasurnya spring bed. Ya. TV plasma 50 inci. Ya. Nonton terus sofa empuk dan lain-lainnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bakhil. Akhirnya apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan kepada orang ini? Allah menjadikan dia munafik. Faqabahum nifaqan fi qulubihim. Jadi orang munafik sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menepati janji. Jadi kalau kita bakhil, ya, dan kita menjadi tidak soleh, bisa jadi kita menjadi orang munafik. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita kaya, tapi kita jadi nggak soleh. Kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini sering dikaitkan dengan sahabat. Siapa namanya? Sahabat yang menjadi bakhil katanya. Sa'labah. Tapi itu tidak benar. Perlu saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena Sa'labah tidak mungkin menjadi orang munafik. Sa'labah ibn Abi Hatib, dia adalah seorang sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Badar, dan orang yang mengikuti perang Badar dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW, masuk surga. Ini bukan sahabat, orang lain. Mungkin Sa'labah yang lain, tapi bukan Sa'labah ibn Abi Hatib. Karena selama ini didengungkan Sa'labah, dia sahabat, kemudian menjadi bakhil, nggak mau salat seterusnya. Kita tahu bahwa sahabat tidak mungkin melakukan dosa dan mati dalam keadaan dosa besar. Ya, apalagi di sini dikatakan Allah menjadikan dia orang munafik, tidak mungkin. Ya, berarti ini Sa'labah bukan Sa'labah ibn Abi Hatib. Satu. Yang kedua, hadis tersebut, riwayat tersebut adalah sangat lemah. Itu ayat yang ketiga. Banyak. Jangan banyak-banyak Ustaz. Ya kita, karena ini tentang bakhil. Ayat yang keempat, ya, ini sering kita baca atau ibu-ibu mungkin sudah hafal, sudah melontok. Ayat ini adalah surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 10. Bunyinya gimana, Bu? Nah, itu dia.
wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, ini ayat sangat luar biasa kalau kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bakhil, merasa dirinya kaya, tidak mau mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendustakan kepada yang baik yang benar, maka kami akan mudahkan jalannya untuk susah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang bakhil, Allah akan susahkan jalan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingin dimudahkan, sering-sering bersedekah. Satu ayat ini ya, diaplikasikan dan dipublikasikan dan dipraktekkan, sering diulang-ulang oleh Ustaz Yusuf Mansur. Satu ayat saja, tapi dampaknya luar biasa dalam kehidupan. Rahasia dan keajaiban sedekah. Ya. Jadi ayat ini mengatakan barang siapa yang bakhil dan dia istaghna, dia merasa kaya, mendustakan yang benar, maka kami akan mudahkan jalannya untuk susah. Jadi bukan jalan dimudahkan untuk mudah, untuk susah. Susah terus. Jadi kalau kita lagi susah terus, ingat diri kita, oh mungkin saya belum sedekah. Ya, maka saya infakkan. Sekian. Oh, Ustaz, saya duitnya lagi seret, saya nggak bisa sedekah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaqallahu ba'da usrin." Ya. Jadi orang berinfak itu tergantung kemampuannya. Kalau dia orang penghasilannya cuma 300.000, disesuaikan dia 1.000, nggak masalah. Tapi kalau dia penghasilannya 5 juta, 10 juta, 20 juta, ngasih cuma 1.000, sesuai apa enggak? Enggak. Kan yang penting ikhlas Pak Ustaz. Ya udah ikhlas aja, cari yang recehan gitu, ada gopean, ada 1.000-an, kasih. Disesuaikan. Nah, orang-orang yang seret dalam arti rezekinya tidak mudah, maka berinfakkan juga, tapi sesuai dengan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang supaya infak. Dalam keadaan susah pun dia mengeluarkan infak dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau dia mampunya gede, kasihnya ya sesuai. Kalau dia kecil, dia kasihnya sesuai dengan penghasilan atau yang dimiliki. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jeleknya bakhil. Sudah banyak Ustaz, saya enggak mau banyak ayat lain, cukup Ustaz. Jelas bahwa tadi orang bakhil, saya semua orang bakhil ya akan dililitkan nanti lehernya dengan kekayaannya atau dengan ular, ya, ular yang besar. Kemudian dia bisa menjadi orang yang munafik kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bakhil akan dipermudah untuk susah, akan disusahkan perkara. Sekarang bagaimana Pak Ustaz hadis-hadisnya? Hadis-hadisnya baik, ini sangat banyak. Nanti kita akan beri beberapa sifat bahwa Nabi SAW itu benar-benar terbebas dari sifat bakhil. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita supaya tidak bakhil, pertama kita pelajari dulu ayat-ayat tentang jeleknya bakhil. Kita baca, tadi sudah jelaskan. Sekarang hadis-hadis. Ya saya pilihkan sebagian saja. Rasulullah SAW
itu sering berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Ini hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Ini doa. Kalau kita doa, ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan lemah. Biasanya kalau orang malas dia menjadi lemah, ya. Karena malas ke masjid, ya, mendingan nyantai-nyantai di rumah. Wal hammi wal huzni, ya, wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari apa? Dari rasa sedih dan kesedihan yang mendalam. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak selamanya lurus, tidak selamanya manis semanis yang kita pikirkan. Mungkin awal-awal nikah hidup terasa manis, sudah 5 tahun 10 tahun menjadi garam. Kok berubah? Suami saya yang dulunya sangat sayang, ya, jadi sedih. Saya sedih Pak Ustaz. Misalnya, insya Allah di sini tidak seperti ini. Suaminya tetap sayang, sama seperti awal menikah. Amin. Ya, sedih. Itu yang Rasulullah SAW. Sama Rasulullah juga sedih. Bagaimana sedihnya Rasulullah? Melihat umatnya tidak beriman. Sedih. Belum lagi Amr Husni ketika Rasulullah ditinggalkan oleh istri yang tercinta siapa? Khadijah dan pamannya. Jadi setiap orang. Kemudian Rasulullah SAW berlindung dari apa? Dari al-jubni wal bukhli, dari takut dan sifat bakhil. Itu yang selalu Rasulullah berdoa, ya, agar Allah selamatkan dari takut. Takut gimana Pak Ustaz? Takut untuk mengatakan kebenaran. Kita harus hindarkan jauh-jauh. Kita hilangkan, karena kita sering takut. Kalau kita punya suami salah, ingatkan. Boleh nggak Ustaz? Boleh kalau memang itu jelas. Ya, suaminya misalnya naudzubillah ya di sana minum-minuman, tapi nggak mau diingatkan, takut. Nggak sholat, kenapa nggak diingatkan? Takut. Itu salah. Diingatkan. Suaminya tidak mencari nafkah, ingatkan. Takut. Ini sering datang pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustaz kalau misalnya suaminya nyantai-nyantai di rumah, ya, istrinya kerja keras, tapi istrinya ridho kok, masalah. Yang penting suami antar dulu. Saya bilang, jadi sering datang pertanyaan seperti ini kepada saya. Saya bilang, kalau saya dalam posisi dia, saya akan kehilangan harga diri. Walaupun istri senang nyari nafkah buat suaminya, dia ridho, biarin papa di rumah saja duduk manis, ya anteng nggak kemana-mana, nggak bandel, mama dari dulu. Tapi ini laki sudah hilang, ya harga dirinya, ya karena secara fitrah laki-laki lah yang mencari nafkah. Dan sering saya tegaskan, perempuan bekerja mau bantu suaminya, ya itu boleh, ya boleh. Jadi kalau perempuan bekerja itu hukumnya mubah, boleh, bukan sunnah, apalagi wajib. Ya. Hukumnya apa? Oh, boleh, bukan sunnah, apalagi wajib. Ya. Kamu wajib, ya itu terbalik. Kalau istri bantu sekali-kali, tapi kalau istri terus, pokoknya istri saya, dia kan, ya, pengusaha yang sukses,
Habisnya kalau saya jadi satpam saya malu gitu. Akhirnya nggak kerja. Salah. Ya, sekarang bagaimana memposisikan diri? Kalau misalnya suami istri penghasilannya lebih besar daripada suami, muliakan suami. Harus tetap muliakan suami. Istrinya pengusaha. Ya, inputnya per bulan 30 juta. Suaminya cuma guru atau PNS, gajinya 3 juta. Itu jangan direndahkan. Ya bapak masih cuma segini. Ya. Saya sebulan bisa lebih dari itu gak boleh. Ya. Tetap kita memposisikan suami sebagai orang. Kalau dia berusaha, dia bekerja, itu tandanya dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Seberapapun penghasilan. Ya, karena banyak kasus perceraian, salah satu faktornya istri merasa lebih kaya daripada suami. Suami saya payah, gitu ya. Kerjanya cuma satpam doang, kerjanya PNS. Misal, saya udah jadi orang terkenal. Ya, jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa berlindung dari sifat bakhil. Ini Rasulullah berlindung, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat bakhil. Saking begitu Rasulullah tidak ingin bakhil. Itu yang pertama. Ada beberapa hadis karena waktunya semuanya belum. Saya sampaikan sekali. Kemudian ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari. Saya tidak akan perpanjang dalam titik. Wa iyyakum wal fuhsya fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Dan hindarilah perbuatan keji, karena Allah tidak menyukai perbuatan keji dan perkataan yang keji. Wa iyyakum wasyuhha, ini yang ditegaskan, yang akan dijelaskan. Dan hindarilah pelit, ya, hindarilah bakhil, karena bakhil itu menghancurkan orang-orang sebelum. Ya, bagaimana itu? Inilah yang disebut dengan kesenjangan. Kita hidup di Indonesia ini masih jelas terlihat kesenjangan yang nyata. Satu punya villa yang besar, di sebelahnya gubuk, ya, udah mau ambruk. Ya, kalau hujan kebanjiran, kalau musim panas kekeringan. Yang satu rumahnya gede mentereng, kalau hujan selamat dari banjir karena rumahnya tinggi. Kalau panas, ya, bisa mencari air pakai alat sendiri atau dia beli air. Gak pernah kepanasan. Kesenjangan. Dan itu terjadi kalau kita misalnya punya harta banyak, kemudian tetangga kita gak makan, kesenjangan gak bukan? Kesenjangan. Kita makan enak, pakai apa? Pakai nasi, ya, makanan yang dibikin oleh ya, yang ibu buat, ya, suami senang misalnya, ataupun kalau tidak ada makanan gampang, ya, tinggal call, ya, tinggal telepon apa, pizza bisa delivery atau makanan jadi. Ya, orang-orang sebelah kita nggak makan, ya, makanya susah, makanya nasi aki, nasi yang sudah kering bu, itu dimasak lagi. Ya, ternyata banyak, ya, tukang nasi goreng dia nasinya udah bekas,
dimasak lagi agak keras. Karena kenapa? Karena benar-benar nggak punya. Makanya Rasulullah mengajarkan, ya kalau kamu masak, ya banyakkanlah kuahnya. Oh kalau gitu Pak Ustaz, saya banyakin kuahnya deh, dagingnya dikit aja. Bukan begitu. Maksudnya ya, beli satu ayam tapi kuahnya segentong. Enggak begitu. Itu maksudnya kemampuan kita. Itu karena Rasulullah ingin berbagi, ya. Berbagi. Ya, banyakin kuahnya kasih ke tetangga. Itu tradisi yang bagus. Ya, kalau kita tasyakuran bagi, kalau ada acara apa kasih ke tetangga. Ya, itu menghancurkan jelas ya, kesenjangan yang miskin sekali, yang kaya sekali. Jadi nggak ada yang tengah-tengah. Buktinya apa Pak Ustaz? Buktinya ya kita lihat di Jakarta sana, rumah itu sebelahnya ada gedung yang tinggi, sebelahnya cuma rumah kecil. Villa yang besar, sebelahnya cuma gubuk reak. Biasanya. Kemudian hadis lain, ini kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Hindu. Hindu ini siapa? Hindu ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bapaknya siapa? Kata kalau Pak Sufyan saya tahu. Abu Sufyan. Abu Sufyan bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Jadi begini, kan tadi definisinya sudah jelaskan bahwa bakhil itu menahan yang diwajibkan oleh syariat. Nah, Hindun mengadu kepada Rasulullah ketika itu sudah masuk Islam. Kita tahu bahwa Hindun sebelumnya belum masuk Islam. Ya, ketika perang terjadi perangan dengan Rasulullah, perang Uhud, di mana Hindun ketika itu Muslim dengan suaminya Musa. Ketika itu sudah masuk Islam dan mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran?" Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu pelit. Wah, ini bilang ternyata benar. Kenapa? Apakah saya berdosa kalau saya mengambil sedikit? Ya. Apakah saya berdosa kalau saya mengambil dari hartanya diam-diam? Kenapa? Karena mungkin Abu Sufyan tidak menafkahi istrinya atau tidak cukup. Maka Rasulullah mengatakan, "Khudhi ya anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf." Ambil untuk kamu dan anakmu dengan yang maaf. Ya, jadi kalau suami dia boleh nih Bu ya. Wah, ini enak nih Pak Ustaz hari ini nih. Saya bisa ngambil gitu ya di dompet suami. Kalau misalnya nggak dikasih, boleh ngambil. Ya, tapi bil ma'ruf, dengan yang maaf, dengan porsinya. Ya, misalnya suami telat ngasih nafkah, terus jauh di mana begitu, lupa nggak ngasih, suaminya lagi keluar, ada dompetnya, diambil, boleh nggak? Boleh, tapi dengan ma'ruf. Nanti dari ini, wah suami saya pelit, padahal udah kasih per bulan 3 juta dan makan, ini diambil dari kantongnya ke ATM-nya 6 juta. Enggak, bukan ini karena suami ya misalnya untuk makan ya, saya nggak tahu makan di Asada ini berapa ya, karena sekarang sudah mahal ya. Buat beli bumbu aja 100.000, belum lagi yang belum ayamnya belum. Ya
misalnya untuk uang belanja sebulan, ya kalau di rumah-rumah Rumnas begitu, 1.500.000 sudah cukup buat makan, buat tamu. Mungkin di sini 3 juta. Nah, suami mengasih cuma 500.000, nggak cukup. Boleh nggak mengambil? Karena memang nggak cukup, ya sesuai dengan makanannya. Ya, karena di sini mungkin makanannya tidak seperti yang di sana. Ya, makanannya saya rasa sama-sama. Tetap aja saya rasa nggak usah biasa. Ya, jadi tadi sesuai dengan definisi, kalau seorang bakhil, kalau suami bakhil dalam arti tidak memberikan nafkah atau memberikan nafkah tapi tidak dalam kadar porsinya, istri boleh mengambil porsi. Ini yang diajarkan oleh Hindu kepada Islam. Bila yang mencukupi kamu dan jangan ambil aja, kan ada hadisnya, akhirnya diambil 3 juta, ambil lagi 2 juta buat beli gelang, ambil lagi 2 juta buat beli perabotan, ambil lagi, itu bukan dalam porsi. Ya. Kemudian hadis lain dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah satu pagi seorang hamba, tidaklah pagi hari kecuali hamba dia pada pagi hari kecuali dua malaikat turun setiap pagi. Yang satu mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa, yang lain mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap pagi malaikat turun, ada 2. Yang satu bilang, ya Allah berikanlah orang yang infak gantinya. Dan berkata yang satu lagi, berikanlah orang yang pelit, yang gak infak, kehancuran. Talafa, ya, karena dia bawa uang, pokoknya uang ini saya pegang terus. Iya Bu. Sampai nggak mau masuk di ATM, dia punya berangkas tuh, gede di rumahnya begitu, dikunci kamarnya misalnya, nggak percaya sama kamu, dibawa kemana-mana misalnya, kalau duit itu dibawa kemana-mana, ATM-nya dibawa, ya. Itu didoakan oleh malaikat setiap pagi. Kalau dia tidak infak, hilang, uangnya hilang, uangnya diambil orang, atau rumahnya kemalingan misalnya, atau kecelakaan. Ya. Itu namanya. Jadi kenapa harus tips yang kedua atau cara yang kedua supaya kita menghilangkan sifat bakhil ini adalah kita harus yakin bahwa yang kita infakkan itu tidak akan mengurangi harta. Itu yang susah. Ini doa malaikat. Ya bukan doa siapa-siapa. Jadi kalau kita masih